Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khalaqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Yang kita hormati pada Ustaz Ardiansyah selaku pembina Majelis Ta'lim Al-Faruq, juga kepada segenap panitia, kemudian juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, tentunya saudara-saudara seiman dan seakidah yang diikat oleh sebuah ikatan yang kuat, yaitu al-Islam, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tidak bosan-bosannya memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Ya Pak ya, banyak sekali nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita tidak akan sanggup untuk menghitung. Kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sekecil apapun nikmat itu akan membawa berkah yang begitu luar biasa kepada kita. Apa contoh yang paling remeh dari nikmat Allah itu? Misalnya kita, nggak seujung kuku misalnya kan? Nggak seujung kuku. Seujung kuku mana Mas? Ini ya? Nggak seujung kuku. Mari kita lihat yang seujung kuku ini dengan kacamata iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujung kuku yang sedikit ini fungsinya sangat luar biasa. Coba bapak-bapak nggak ada ujung kukunya ini, gimana rasanya kalau ini ditekan Pak? Sakit Pak? Sakit. Ujung kuku ini melindungi daging yang sangat lembut di bawah kuku ini. Potong kuku agak dalam dikit aja itu Pak, sakit bener Pak? Ya, pedih ya. Nah, jangan remehkan ujung kuku ini. Allah memberikan perlindungan dengan adanya ujung kuku ini agar terlindung daging yang begitu lembut ini. Subhanallah. Kemudian ketika kuku ini panjang sedikit, lahirlah namanya alat pemotong kuku. Ya kan? Alat pemotong kuku, jepit kuku. Coba Bapak hitung, untuk wilayah Lampung saja perlu berapa Pak pemotong kukunya Pak? Banyak. Kemudian berapa karyawan untuk membuat potong kuku itu? Berapa bahan bakunya? Kemudian berapa penjualnya? Luar biasa. Dari seujung kuku. Nah, coba kita lihat lagi ke diri kita ini.
Begitu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, begitu luar biasa nikmat Allah. Diberikan rambut, diberikan ujung kaki kita. Dari rambut saja sudah luar biasa. Berbagai macam sampo itu keluar, ya. Mereknya. Coba hitung, ada sampo apa, sampo itu, sampo ini. Itu dari rambut, ya. Repot ibu-ibu itu. Belum nanti bibir yang ada dimerahin dan segala macam, belum yang ini, ya. Sampai ke bawah, luar biasa. Makanya di dalam surat At-Tin, ya, insya Allah hafal semua. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kejadian penciptaan yang sempurna yang Allah berikan kepada kita itu tidak kita syukuri, tidak kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah, apa yang terjadi? Apa lanjutan ayatnya? Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka kepada tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu? Yaitu neraka. Innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka apa? Balasan bagi mereka itu, balasan yang tanpa putus, luar biasa. Itu baru dari sifat. Dan kemudian, dan karena luar biasa yang Allah berikan, selain itu yang akan menyelamatkan kita dunia wa akhirat adalah tertancapnya keimanan di dalam dada-dada kita. Ya? Tertancapnya keimanan di dalam dada-dada kita. Tanpa iman, tanpa adanya iman di dalam dada-dada kita ini, kita tidak akan berarti apa-apa. Amal-amal yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu tidak bernilai di sisi Allah tanpa iman. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Surat Al-Furqan ayat 23. Dan kami akan perlihatkan segala amal kebaikan mereka itu, kemudian kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Subhanallah, syukur kita Allah tancapkan keimanan di dalam diri kita. Kemudian juga kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita maknai sebagai bentuk tambahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk banyak beristighfar dan tobat kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Karena kita sebagai manusia biasa tentunya tidak akan pernah luput dari yang namanya salah, namanya lupa, namanya keliru, namanya lalai kepada Allah. Maka subhanallah, Allah berikan sarana untuk mengikis itu semua, yaitu dengan istighfar dan tobat kepada-Nya. Rasulullah yang dijamin masuk surga, kemudian terhapus kesalahannya yang maupun yang akan datang, itu tidak kurang dari 100 kali sehari semalam istighfarnya Pak Ibu. Kita bagaimana? Kita istighfarnya berapa sehari ya? Habis sholat cuma 3 kali ya, 3 kali kali 5 15 kali. Seharusnya kita lebih dari Rasulullah itu, tapi minimal 100 kali. Nah, bisa memiliki buku zikir pagi dan petang ya. Terus juga, nah juga untuk itu mari kita maknai hidup kita ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga syukur kita itu akan menjadikan nikmat itu berkah dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, para undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa ya Pak ya, tanpa terasa kita sudah memasuki hari ke-18. 18. Perasaan baru kemarin kita puasa ini. Ternyata hari ini sudah memasuki hari ke-18.
tinggal separuh lagi perjalanan kita menuju Ramadan. Ya, di Ramadan ini. Sudah 18 hari, bayangkan. Nah, gimana perasaannya Pak 18 hari ini, Pak? Masih semangat? Masih harus semangat dong. Masa baru 18 hari belum udah bosan. Ya. Karena masalah-masalah pekerjaan duniawi, Pak. Ya. Pekerjaan dunia itu wajar kalau kita bosan. Pernah merasa bosan, Pak? Pernah merasa bosan dengan kerjaan? Pernah ya? Semua orang pasti merasakan ada titik jenuh di dalam dirinya. Pernah. Kalau itu masalah-masalah pekerjaan dunia itu wajar, manusiawi sekali. Tapi yang tidak wajar itu ketika kita bosan, ketika kita jenuh dalam hidup ini. Wah, saya bosan hidup, saya jenuh hidup ini. Banyak benar persoalan ini. Apalagi mau lebaran ini, anak belum dibeliin baju, istri merengek terus, kue lebaran belum ada, macam-macam. Akhirnya apa? Konsentrasi ibadah kita pecah hari ini. Ya. Pertengahan ke terakhir itu mulai pecah. Ya. Mikirin lebaran yang cuma sehari. Padahal seharusnya kita kencangkan, ya, kita genjot ibadah kita kepada Allah di terakhir-akhir Ramadan. Nah, jadi jangan bosan hidup. Ini nggak boleh kalau bosan hidup ini. Sehingga apa? Ada banyak yang bosan hidup sehingga ada yang gantung diri di pohon jagung. Ada ya? Nggak ada. Nabrak dirinya ke kereta, terjun dari ketinggian, ya, minum racun, ya, macam-macam. Bosan hidup ini nggak boleh. Apalagi juga kita bosan ibadah kepada Allah, ini lebih tidak boleh. Masa iya saya bosan sholat, saya bosan puasa? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Padahal apa, kita itu senantiasa minta hidayah kepada Allah, jalan yang lurus. Ngerasa gak kita kalau kita senantiasa minta hidayah kepada Allah? Ngerasa gak? Ngerasa. Minimal itu 17 kali sehari kita minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap kita membaca ini, kita minta hidayah kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan siapa jalan yang lurus itu? Ya. Jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, ya Allah. Siapa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa jalan siapa? Yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Tafsir ayat ini di dalam surat An-Nisa ayat 69. Juga bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, ya Allah. Juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Kita minta terus hidayah, tetapi kita lari dari hidayah. Bosan ibadah kepada Allah SWT. Ini kan nggak lucu sekali. Minta terus, udah dikasih Allah nih. Minta petunjuk, ya Allah, udah dikasih Allah petunjuk. Mau, udah dikasih mau, nggak mau. Nah, mari kita pahami benar Al-Fatihah ini. Kita mohon petunjuk kepada Allah. Maka ketika Allah memberikan petunjuk itu, ketika Ramadan itu umat Islam itu semua dikasih petunjuknya. Semangat ibadahnya kepada Allah luar biasa. Tetapi seiring berjalannya waktu, satu berguguran sampai malam ini, nanti sampai malam hari berguguran terus. Yang ramai bukan masjid lagi, yang ramai apa? Pasar. Ini. Jadi ibadah tidak ada bosannya. Kita harus semangat ya Pak ya. Siap? Ya. Siap semangat. Nah, saya akan memberikan resep agar kita memiliki hamasah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya nukil dari kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, di dalam kitabnya Hamasatul fi Ibadah. Dia memberikan 3 resep yang sangat jitu sekali agar kita senantiasa hamasah memiliki semangat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bosan ibadah, tidak loyo beribadah, tidak merasa jenuh kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Resep yang sangat luar biasa 3 ini.
ketika kita amalkan 3 resep ini luar biasa, akan membangkitkan gairah kita beribadah kepada Allah. Ibadah itu akan terasa nikmat, bukan menjadi beban bagi kita. Selama ini kalau sholat jadi beban nggak Pak? Ya, enggak. Apalagi sholat subuh ya Pak ya. Itu beban sekali. Nanti akan kita kupas. Nanti mudah-mudahan pulang taklim ini besok paginya semangat kita sholat subuh. Nah, jadi Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar yang juga menulis kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu mensyarah hadis Arba'in. Ya, judul kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, juga menulis sebuah kitab Kutaib. Kutaib ini sebuah buku. Ya. Itu Hamasatul Ibadah, agar kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa resepnya? Yang pertama, ayya'rifa ma ghayatul haya. Apa itu, Pak? Ayya'rifa ma ghayatul haya. Ini resep yang pertama yang beliau berikan, yaitu kita harus mengetahui, mengenali, menyadari bahwa tujuan hidup kita ini untuk apa. Kita harus mengetahui tujuan hidup kita itu apa. Ayya'rifa ma ghayatul haya. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya sangat luar biasa yang Allah berikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat berapa, Pak? Surat Az-Zariyat ayat 56. Ya, di sini adanya, Pak. Ya, Al-Qur'an. Kalau Bapak sering baca Al-Qur'an ketemu Surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi kita harus mengerti, harus paham tujuan hidup kita ini untuk apa. Nah, ketika kita mengerti tujuan hidup kita ini untuk apa, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahirlah hamasah tadi. Maka akan lahir semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kalau kita diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah, bukan untuk main-main. Jadi tugas pokok kita apa, Pak? Apa tugas pokok kita? Ibu, apa tugas pokok kita? Ibadah. Adapun pekerjaan-pekerjaan lain yang lain itu apa profesi kita, apapun profesi kita itu sambilan, Pak. Sambilan. Jangan jadikan itu tugas pokok, jadikan itu sambilan. Nah, ketika kerjaan harian kita itu kita jadikan sambilan, maka ibadah kita tidak akan kita tinggalkan. Karena ini yang penting. Kalau gitu nggak kaya-kaya kita, Ustaz. Bukan itu maksudnya. Kerjakanlah apa yang Bapak kerjakan, tapi jangan melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang kita kejar itu akan mengantarkan kita, bagaimana supaya mengantarkan kita sukses menuju akhirat kita. Itu namanya zuhud fid dunya. Zuhud terhadap dunia. Para sahabat itu kaya-kaya, Pak. Sahabat itu kaya-kaya. Tetapi apa? Dia gunakan kekayaan itu untuk menjadikan sukses di akhirat. Jangan sampai kita sudah nggak kerja, kemudian nggak ibadah. Nah, ini repot urusannya, Pak. Biarlah hidup kita pas-pasan, tetapi ibadah kita jangan pas-pasan. Ya? Jangan pas-pasan. Hidup kita boleh pas-pasan. Karena memang ada 4 kondisi manusia yang akan dilewati. Ada yang sukses dunia, sukses akhirat. Ini yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua itu dia di dunia tidak sukses tapi akhirat dia sukses. Ini kebanyakan kaum muslimin. Ya, kebanyakan kaum muslimin. Nah, kalau kita tidak bisa di yang pertama itu tidak sukses dunia, tidak sukses akhirat, sukses di dunia ya, tetapi minimal kita sukses akhirat. Sukses. Kemudian ada yang ketiga, sukses di dunia tetapi sengsara di akhirat. Ini buat apa? Buat apa? Banyak harta di dunia, tetapi di akhirat nggak dapat apa-apa, malah masuk neraka, ilan nar. Surat Hud ayat 16. Kemudian yang keempat, yang lebih parah, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Jangan sampai seperti ini.
Biar kita sengsara di dunia, tetapi bahagia di akhirat. Ini banyak contohnya daripada Nabi, para sahabat, para syuhada, sholihin. Generasi-generasi terdahulu mengalami ini. Imam Syafi'i itu Pak, ya, yatim dari kecil, tapi luar biasa karyanya. Sukses dia. Walaupun di dunia dia susah. Dibesarkan oleh seorang janda ibu. Tapi luar biasa, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita umur 60 tahun baru hafal Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian An-Nas sama Al-Fatihah. Tapi Imam Syafi'i luar biasa. Jadi ini, maka mari kita mengerti dengan tujuan hidup kita ini, yaitu untuk ibadah, ya, untuk ibadah. Jangan sampai kita bosan Pak ibadah. Nah, ibadah yang bagaimana? Tentunya ibadah yang benar, yang disesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga dengan demikian ibadah kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bernilai. Nah, lalu bagaimana akan mendapatkan ibadah yang benar ini? Tidak bisa tidak, kita harus ngaji, ya Pak ya. Kita harus ngaji Pak. Gak bisa nggak ngaji. Wah saya ini orang umum, udah nerimo aja lah. Gak boleh gitu Pak. Kewajiban kita menuntut ilmu itu dari kecil ini sampai mati kita menuntut ilmu. Talabul ilmu fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah itu. Saya sudah tua, gak usah ngaji lagi. Justru kita semakin tua itu semakin kencang ngaji kita. Kenapa? Ya. Karena dengan usia yang semakin tua, tentunya seharusnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu titik akhir dari perjalanan yang hendak kita capai. Apa cita-cita tertinggi kita setelah hidup kita, Pak? Di penghujung akhir hidup kita, Pak? Yaitu husnul khotimah. Untuk amal yang baik. Jadi ini yang pertama, ya. Ayyarifa ma ghayatul hayy. Kita harus semangat ibadah karena kita tahu tujuan hidup kita itu apa. Semangat ibadah ini bukan sampai hari ini, bukan sampai Lebaran, Pak. Ya? Bukan sampai Lebaran, udah sampai Lebaran aja semangatnya. Habis Lebaran selesai semuanya, nggak seperti itu. Allah telah perintahkan kepada kita untuk beribadah itu sampai mati. Ya, bisa Bapak lihat, Bapak Ibu lihat di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya al-yakin. Apa itu al-yakin? Itu kematian. Ya. Kematian ini yang ada dalilnya. Tidak ada dalil yang mengatakan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya Syawal. Tidak ada. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka Syawal. Tidak ada. Tetapi yang ada wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kita mati ibadah itu. Nah, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita ya dalam beribadah kepada Allah, tentunya terutama di atas keimanan kita kepada Allah. Sehingga apa? Dengan keistiqomahan yang kita miliki sampai akhir hayat kita itu, kita akan mendapatkan ganjaran yang begitu luar biasa dari Allah, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu,
jangan kamu merasa takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu merasa sedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Subhanallah. Ini Pak ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqomah kepadanya. Kapan malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqomah ini? Yaitu ketika kita bersusah payah menghadapi sakaratul maut kita. Pernah melihat orang sakarat, Pak? Pernah, Pak? Ibu pernah melihat orang sakaratul maut? Begitu luar biasa. Kalau saya sering, Pak, karena saya tugas di rumah sakit Hurin. Jadi hampir setiap saya tugas itu menemukan orang yang sekarat. Istilah kalau di rumah sakit itu kolegi. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan itu. Jadi ketika kita menghadapi sakaratul maut itu, kalau kita istiqomah maka Allah berikan maka Allah turunkan malaikat memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sakarat itu, ya. Ala takhaf. Jangan kamu merasa takut dengan akhirat yang akan kamu hadapi. Wala tasanu, dan jangan kamu merasa sedih dengan dunia yang akan kamu tinggalkan. Baik itu hartamu yang banyak, anak-anakmu, istrimu yang cantik, istrinya dulu ya. Bukan anak dulu ya, istri-istri yang cantik dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengganti itu semua dengan balasan yang begitu sempurna. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Subhanallah. Surah Fussilat ayat 30. Itu yang pertama. Resep yang pertama agar kita masa ibadah adalah ayya'rifa ma ghayatul hayat, yaitu kita mengetahui tujuan hidup kita untuk apa. Kemudian yang kedua, ayya'rifa ma fadilatul amal. Ya. Ini yang kedua, resep yang kedua, ayya'rifa ma fadilatul amal. Kita juga harus mengetahui tentang keutamaan amal yang kita lakukan. Ya, tentang keutamaan amal yang kita lakukan, sehingga ini akan memotivasi kita untuk taat, untuk semangat lagi ibadah kepada Allah. Contoh, tadi kata bapak kita ini sholat subuh itu berat bener. Nah, sholat 2 rakaat fajar itu sebelum subuh, qobliyah subuh setelah azan itu lebih baik, ya, keutamaannya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ternyata kita ini kaya. Dengan melakukan 2 rakaat fajar atau qobliyah subuh itu, kita sudah memiliki kekayaan yang begitu luar biasa, lebih baik daripada dunia dan isinya. Tinggal kita sebenarnya yang tidak yakin dengan janji Allah. Ya, belum sholat subuhnya, itu baru 2 rakaat fajar. Itu luar biasa. Begitupun saum Ramadan, Allah sendiri yang akan mengkalkulasikannya. Kullu amali bani Adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajsibi. Tiap-tiap amal anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa, karena itu untukku, kata Allah, karena aku sendiri yang akan membalasnya. Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan tentang ini. Karena kenapa Allah menspesialis mengkhususkan Ramadan ini untuknya, puasa ini untuknya, karena apa? Karena syarat dengan nilai-nilai keikhlasan, karena hanya Allah dan hambanya yang tahu. Luar biasa. Juga membaca Al-Quran, ya, baca Al-Quran itu utamanya luar biasa. 1 huruf dikalikan 10. Alif lam mim, bukan 1 huruf tetapi 3 huruf. 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf, Pak? Berapa huruf, Pak? Sering baca bismillah ya, tapi lupa ngitung. 19 huruf. 190 kebaikan. Oh iya, kalau gitu Ustaz, saya setiap hari nanti baca bismillah aja lah, nggak usah ngaji yang lain. Udah ada tabungan 190 kebaikan. Nggak gitu juga. Kita Ramadan harus punya target, ya, minimal 1 kali khatam Al-Quran, ya. Ini petunjuk bagi manusia, hudan linnas. Jangan hanya kita baca Al-Quran itu setahun sekali, ya, ketika Ramadan saja, tetapi setiap hari kita baca. Setiap hari kita baca. Dia punya target, minimal itu 1 kali khatam.
Jadi ayyarifa ma ghayatu ma fadilatul amal. Kita harus mengetahui keutamaan amal yang kita lakukan. Ini akan memotivasikan kita untuk semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi keutamaan amal yang lain. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, resep yang diberikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Hamasatul Ibadah, yaitu adwamuha wa in qalla. Apa itu, Pak? Dawam itu apa? Dawam walaupun sedikit. Dawam itu continue, konsisten, terus menerus. Apalagi, Pak? Istiqomah. Walaupun itu sedikit. Ya, walaupun itu sedikit. Berimpah misalnya sehari 1000. Terus lakukan setiap pagi. Akan didoakan malaikat. Ya. Kalau sampai 1000 sehari. Dan itu lebih utama daripada infak 30.000 kemudian libur 30 hari. Itu bukan dawam namanya. Yang dawam itu terus menerus, walaupun 1000 sehari, ya, tapi terus menerus. Begitupun baca Al-Quran misalnya. Saya sanggupnya sehari itu mungkin 1 muka, 1 halaman, atau 1 baris, 1 ayat. Silakan terus. Tapi tidak hanya terpaku pada itu, tingkatkan terus. Sampai kapan? Sampai kita mati. Ya. Jadi adwamuha wa in qalla. Dawam, konsisten, walaupun itu sedikit. Nah, mudah-mudahan ya, dengan 3 resep ini kita akan lebih semangat lagi menjalani Ramadan yang tinggal separuh lagi perjalanan kita. Ya Pak, siap Pak ya? Siap dong, sudah dapat resepnya. Nah, semua resep yang tadi itu tidak bisa lepas dari talabul ilmi, ya kan? Dan alhamdulillah di sini sudah ada pengajian rutin Majelis Ta'lim Al-Faruq. Ya, silakan taklim dimanapun tempatnya. Kalau Al-Faruq itu di Masjid Solihin, di Villa Citra, di sini, ya, ada di mana-mana. Kemudian carilah ilmu terus, cari. Dimanapun tempatnya. Asalkan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ngaji, kita harus ngaji. Jangan alasan kita sudah umur, sudah uzur, sudah tua, tidak. Justru semakin kita uzur, semakin kencang para tinggi kita kepada Allah. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi tentunya, dan bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangannya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Jasril yang telah menyampaikan tausiahnya. Bisa kita simpulkan Bapak, mungkin takutnya lupa Pak ya, diulang lagi. Jadi 3 resep yang Ustadz Jasril sampaikan dari kitab yang dikarang oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama adalah mengenali tujuan hidup kita untuk apa Pak. Jadi dijelaskan tadi tujuan hidup kita itu beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita sengsara di dunia, sudah miskin, sudah macam-macam sengsara, di akhirat kita sengsara. Ini rugi sekali kan. Jadi bagaimana kita mengangkat diri kita sendiri, derajat kita sendiri dengan beribadah kepada Allah. Kemudian mengetahui keutamaan amal. Dengan mengetahuinya kita menjadi bersemangat, lebih terpacu, lebih paham untuk apa kita beribadah. Kemudian istiqomah walau itu sedikit. Untuk kemudian acara selanjutnya yaitu acara utama, pembagian santunan kepada kurang lebih 75 orang yang akan dibagikan oleh Ustadz Ardiansah. Kepada Ustadz Ardiansah kami persilakan.